Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan materi mengenai software quality. Dari kelompok kami yang beranggotakan sebanyak 4 orang. Yang pertama itu ada Muhammad Ibnu Sofyan dengan NIM 231103053. Kemudian ada saya Made Putri Siwana Budiasa dengan NIM 231103109. Perkenalkan, nama saya Ita Aziza dengan NIM 231103135. Saya Lima Melisa dengan NIM 231103150. Selanjutnya di sini kami akan menjelaskan mengenai definisi. Yang pertama yaitu ada quality adalah pengembangan perangkat lunak memiliki dua perspektif. Bagi produsen, quality berarti memenuhi persyaratan yang ditetapkan, sementara bagi pengguna, kualitas berarti perangkat lunak tersebut sesuai untuk digunakan terlepas dari persyaratan yang ada. Selanjutnya mengenai software quality. Software quality adalah ukuran seberapa baik suatu perangkat lunak memenuhi kebutuhan pengguna dan persyaratan yang telah ditentukan. Kualitas perangkat lunak dapat dilihat dari aspek keandalan, efisiensi, keamanan, dan kemudahan pemeliharaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari quality assurance dengan quality control. QA atau Quality Assurance adalah kegiatan yang menetapkan, mengevaluasi, dan meningkatkan proses untuk memastikan produk berkualitas. Dalam lingkungan TI, QA menentukan, menerapkan, dan mengukur berbagai proses seperti pengembangan sistem, estimasi pemeliharaan, definisi kebutuhan, serta pengujian. QA juga mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan untuk meningkatkan dan peningkatan berkelanjutan. Sedangkan untuk QC atau Quality Control merupakan proses membandingkan kualitas produk dengan standar yang berlaku dan mengambil tindakan jika terjadi ketidaksesuaian. QC untuk memastikan produk sesuai dengan standar dan persyaratan selama proses berlangsung. Selanjutnya yaitu ada software quality gap. Yang pertama itu ada gap pertama. Gap pertama yang merupakan kesenjangan produsen. Ini merupakan kesenjangan antara apa yang ditentukan untuk disampaikan, yang berarti persyaratan yang didokumentasikan, dan standar TI internal, dan apa yang sebenarnya disampaikan. Kesenjangan kedua adalah antara apa yang sebenarnya disampaikan oleh produsen dibandingkan dengan apa yang diharapkan oleh pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Made. Kemudian ada juga improving software quality, yang dimana beberapa strategi dan taktis yang membantu meningkatkan kualitas perangkat lunak. Yang pertama, explicit software quality objective, memperjelas kualitas mana yang paling penting. Yang kedua, explicit quality assurance activities, memastikan bahwa perangkat lunak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan sebelum dirilis ke pengguna. Yang ketiga, testing strategi, merencanakan dan melakukan pengujian statis dan pengujian dinamis. Yang keempat ada software engineering guideline, menentukan rekomendasi, aturan, standar untuk menganalisis persyaratan, desain, pengkodean, dan pengujian. Yang kemudian kelima, informal technical reviews, meninjau spesifikasi desain dan kode sendiri atau dengan rekan kerja dan lain-lain. Oke, selanjutnya the cost of quality software. Ketika kita menghitung total biaya dalam tahap pengembangan aplikasi atau sistem baru, terdapat 4 komponen yang harus dipertimbangkan. Yang pertama itu ada failure cost. Failure cost itu adalah semua biaya terkait dengan produk yang cacat yang telah dikirimkan ke pengguna atau dipindahkan ke tahap production. Biaya kegagalan dapat diklasifikasikan sebagai biaya kegagalan internal atau biaya eksternal. Dan contohnya itu untuk internal adalah pengerjaan ulang, pengujian ulang, dan kurangnya faktor kualitas tertentu. Untuk contoh kegagalan eksternal yaitu keluhan pelanggan, tuntutan hukum, hutang macet, dan kehilangan pendapatan. Selanjutnya ada appraisal cost. Ini merupakan suatu sumber daya yang dihabiskan untuk memastikan tingkat kualitas yang tinggi di semua tahap development life cycle yang mencakup kesesuaian dengan standar kualitas dan pengiriman produk yang memenuhi kebutuhan pengguna. Yang ketiga ada prevention cost, yaitu sumber daya yang diperlukan untuk mencegah kesalahan dan melakukan pekerjaan. Nah, hal ini biasanya membutuhkan pengeluaran di tahap awal. Kategori ini mencakup uang yang dihabiskan untuk menetapkan metode dan prosedur, pelatihan pekerja, dan memperoleh alat dan perencanaan kualitas.
Terakhir ada cost of production. Ini merupakan total dalam semua tahap pengembangan suatu software sampai tahap production. Next. Kesimpulan, software quality memastikan perangkat lunak memenuhi kebutuhan pengguna dan standar yang telah ditetapkan. Dengan menerapkan quality assurance dan quality control yang efektif dan mengelola biaya kualitas serta mengatasi software quality gap, pengembang dapat menghasilkan perangkat lunak yang lebih andal. Oke, sekian dari kelompok H. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipercepat.